teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Juni Danianti dengan NPM 20 40 60 50 26. Di sini saya akan berbagi informasi terkait blog untuk pembelajaran. Nah, tentunya teman-teman semua sudah pada tahu dong dan sudah tidak asing lagi dengan blog. Dan mungkin teman-teman semua pada sering menggunakan blog. Jadi, untuk lebih jelasnya lagi, teman-teman, di sini aku akan berbagi informasi seputar blog untuk pembelajaran. Yang pertama, pengertian dari blog. Blog merupakan singkatan dari weblog yang artinya adalah suatu bentuk aplikasi atau layanan web yang dibuat untuk memudahkan user dalam mempublikasikan informasi yang dimiliki melalui tulisan-tulisan yang dimuat dalam sebuah postingan. Nah, yang selanjutnya ini ada ciri-ciri dari blog. Nah, ciri-ciri blog ini dapat dilihat dari yang pertama, berisikan informasi yang bersifat kronologis dan terbagi menjadi beberapa kategori. Dan ciri-ciri blog yang kedua, terdapat arsip untuk berita atau informasi baik baru maupun lama. Nah, ciri-ciri yang ketiga lagi, terdapat interaksi antara pemilik blog dan pengunjung atau pembaca. Dan yang keempat, ciri-ciri blog adalah biasanya interaksi tersebut berbentuk sebuah kolom komentar dan biasanya juga terdapat link ke website atau blog yang sering dikunjungin. Nah, teman-teman, kalau biasanya blog ini dikenal juga dengan nama blogroll. Setelah kita mengetahui ciri-cirinya, dalam bidang pendidikan sendiri selalu mengalami perkembangan dan kemajuan mengikuti keadaan dan situasi pada masanya, terutama di bidang komunikasi dengan ditemukannya internet sebagai sebuah sumber informasi yang hampir tak terbatas. Lalu, jaringan internet memenuhi kapasitas untuk dijadikan sebagai salah satu sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran, karena pendidikan adalah salah satu bidang yang tidak luput dari pengaruh kemajuan teknologi. Selanjutnya, blog sebagai salah satu layanan aplikasi dari internet dapat dimanfaatkan oleh guru dan siswa sebagai sumber belajar dan tidak terbatas. Guru dapat mengunggah semua informasi yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang diajarkan dengan menambahkan multimedia seperti gambar, animasi, efek suara, dan video agar lebih menarik dan mudah dipelajari. Nah, media pembelajaran sendiri itu merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai untuk menyampaikan informasi belajar dalam kegiatan pembelajaran. Dan internet sendiri selain sebagai pencari informasi dan komunikasi, dapat juga sebagai sarana sumber belajar. Lalu, kenapa sih blog dikatakan sebagai media pembelajaran? Nah, jadi blog itu memberikan sebuah peluang agar kegiatan belajar lebih menarik dan interaktif. Melalui blog, sumber-sumber belajar yang relevan dapat dipublikasikan sehingga bisa diakses oleh mahasiswa. Nah, oleh karena itu, blog merupakan salah satu media pembelajaran yang strategis untuk meningkatkan proses pembelajaran yang aktif dan interaktif. Lalu, blog dikatakan sebagai media pembelajaran itu kenapa? Karena pembelajaran yang efektif apabila dikelola dengan baik, sehingga dapat memenuhi prinsip bahan ajar. Yang pertama, kebenaran. Yang kedua, sesuai dengan perkembangan anak. Yang ketiga, up to date. Dan yang keempat, keseimbangan di antara luas dan kedalaman bahan. Nah, setelah itu, bagaimana sih dan apa manfaat blog sebagai media dan sumber belajar di sekolah? Nah, jadi manfaatnya yang pertama, blog sebagai rumah belajar bagi guru, yang artinya kreativitas dan kegemaran dapat disalurkan melalui blog seperti kreativitas dalam menulis maupun karya-karya lainnya. Yang kedua, blog dapat meringankan tugas dan beban guru dalam mengajar. Dan manfaat yang ketiga, blog dapat meningkatkan minat belajar para siswa. Dan blog juga dapat diakses oleh siapapun dan di belahan dunia manapun.
Lalu, bagaimana sih penerapan atau implementasi blog sebagai media pembelajaran? Nah, perlu diketahui ya teman-teman semua, kalau langkah-langkah persiapan yang dilakukan sebagai awal mula menyiapkan blog sebagai media pembelajaran itu, dengan adanya media blog, guru menjadi sangat terbantu dalam menyampaikan isi materi pembelajaran. Tidak hanya materi pembelajaran saja yang ada di dalam blog tersebut, akan tetapi juga profil sekolah, guru, dan juga hal-hal yang berkaitan informasi-informasi yang penting lainnya. Alat-alat yang harus ada yaitu mencakup hardware, yaitu seperangkat komputer, laptop, atau smartphone dan lain-lain. Sedangkan softwarenya yaitu aplikasi yang diperlukan untuk membuka situs internet serta koneksi internet yang baik. Lalu bagaimana sih evaluasi atau penerapannya blog sebagai media pembelajaran? Nah, dengan adanya evaluasi yang berbentuk penilaian formatif maupun lainnya dapat dilihat melalui peran blog sebagai media pembelajaran, apakah berguna atau tidak bagi siswa yang menggunakannya. Dan evaluasi yang diadakannya juga tetap menggunakan cara konvensional, yaitu dengan kertas. Namun, dilihat adalah bahwa penggunaan blog sebagai media belajar dapat menjadi suplemen bagi siswa yang menggunakannya untuk bersiap menghadapi ujian. Wah, tidak terasa ya, sudah beberapa menit saya berbicara tentang blog untuk pembelajaran. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwasanya banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh dari sebuah blog. Karena blog bisa dijadikan sebagai sarana untuk menuangkan kreativitas secara online. Selain itu, blog juga bisa digunakan sebagai alat untuk mempromosikan sebuah produk dan alat untuk menambah kita dalam jaringan pertemanan. Nah, teman-teman, semoga bisa paham ya dan lebih mengerti, bahkan dapat mengaplikasikannya dengan sangat baik media blog untuk pembelajaran. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.